Menjadi guru di masa sekarang bukan sekedar menyampaikan pengetahuan. Menjadi guru berarti kita harus belajar setiap hari. Belajar memahami perubahan, belajar memahami dunia anak bahwa terus berkembang, dan belajar menyesuaikan langkah kita agar seirama dengan perkembangan mereka. Menjadi guru di era digital bukan sekedar mengajar, tetapi belajar untuk beradaptasi, berinovasi, dan memahami dunia anak bahwa terus berubah. Saya, Aditya Agung Pradita, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Sungai Penuh, percaya bahwa setiap perubahan kecil yang dilakukan dengan hati dapat menyalakan semangat belajar yang besar. Halo, saya Aditya Agung Pradita, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Izinkan saya bercerita tentang sebuah perjalanan kecil. Perjalanan yang berawal dari keresahan di ruang kelas, namun berakhir dengan semangat baru dalam dunia pembelajaran digital. Beberapa waktu lalu, ketika saya mengajar di kelas, saya menyadari satu hal. Siswa-siswa saya kurang bersemangat, kurang motivasi. Mereka hadir secara fisik, tapi pikirannya entah di mana. Materi yang disampaikan pun terasa datar, karena hanya bersandar pada buku teks dari pemerintah saja yang cenderung monoton dan tidak kontekstual. Saya mulai bertanya dalam hati, apakah pelajaran seperti ini yang benar-benar bermakna bagi mereka? Dari sanalah, saya mulai mencari cara untuk menghidupkan suasana belajar, agar siswa bukan hanya memahami materi, tetapi juga menikmati prosesnya. Guru masih menjadi pusat pembelajaran, sementara siswa cenderung pasif, mendengarkan penjelasan, mencatat, dan menjawab pertanyaan seadanya. Interaksi berjalan satu arah, dan pembelajaran lebih menekankan pada hafalan daripada pemahaman. Padahal, dalam semangat kurikulum merdeka, pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Siswa bukan hanya objek, tapi subjek yang perlu ruang untuk bereksplorasi, bertanya, dan berkreasi. Namun, mewujudkannya tentu tidak mudah. Waktu terbatas, sumber belajar minim, dan kemampuan digital guru belum merata. Meski begitu, saya tahu tantangan tidak seharusnya membuat kita berhenti. Sebaliknya, ia menjadi pemicu untuk berubah. Saat pembelajaran di dalam kelas, ada beberapa guru yang sudah menggunakan media ajar, tetapi tetap saja motivasi belajar di dalam kelas kurang, apalagi ketika jam pelajaran siang. Kalau dapat memilih media pembelajaran, lebih mending menggunakan media yang interaktif saja seperti Infocus atau menggunakan modul berbasis elektronik. Selama saya sekolah di sini, saya belajar hanya menggunakan buku dan modul saja, sehingga saat pengerjaan tugas, saya merasa agak bosan karena tidak menggunakan media tambahan. Kalau bisa, guru mengajar menggunakan media tambahan atau media pembelajaran, karena agar tidak membosankan, kalau bisa pun memakai HP. Digitalisasi pembelajaran merupakan proses pemanfaatan teknologi digital agar pembelajaran efisien, efektif, dan keterlibatan peserta didik. Sederhananya, digitalisasi pembelajaran berarti transformasi dari sistem pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi. Salah satu bentuk digitalisasi adalah bisa menerapkan dalam pendidikan dengan merancang modul pembelajaran berbasis elektronik. Tetapi, situasinya berbeda. Dalam proses pembelajaran yang bermakna, tidak hanya ditentukan oleh kehadiran guru di kelas, tetapi juga ketersediaan bahan ajar. Dalam mengimplementasikan kurikulum mereka, guru diharapkan mampu menyusun dan menggunakan modul ajar yang kontekstual, menarik,
serta berpusat kepada peserta didik. Modul ajar berperan penting sebagai panduan belajar yang membantu siswa belajar secara mandiri, aktif, dan kreatif. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif, sehingga pembelajaran mendalam terlaksana berdasarkan prinsip pembelajaran. Salah satu peran saya sebagai guru adalah merancang modul ajar. Modul yang dikembangkan berbasis elektronik. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, serta kemandirian siswa melalui inovasi bahan ajar digital yang relevan dengan perkembangan zaman. Dari penjabaran sebelumnya, tantangan yang harus guru hadapi adalah menemukan cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Salah satu cara agar pembelajaran menarik adalah dengan mengembangkan modul ajar berbasis elektronik atau biasa disebut dengan e-modul ajar. Dalam menghadapi tantangan yang telah disampaikan sebelumnya, saya menerapkan inquiry kolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran agar rancangan modul ini lebih efektif dan lebih efisien. Dalam menjawab tantangan yang sudah ditemukan sebelumnya, adapun aksi yang saya lakukan adalah merancang e-modul ajar. Adapun tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik modul ajar. Dari situ saya tahu bahwa mereka lebih senang belajar melalui gambar, video, dan permainan. Mereka butuh sesuatu yang bisa disentuh, direspon, dan dilajahi. Dengan demikian, mereka lebih tertarik dalam belajar dan tidak merasa bosan. Selain itu, pada tahap ini, saya juga melakukan analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Tidak hanya itu, materi yang ada pada tahap ini juga saya mencari referensi tambahan agar modul kaya akan materi ajar, terutama pada teks prosedur. Tahap yang kedua adalah tahap merancang. Pada tahap ini, saya menyusun rancangan e-modul berupa isi, tampilan, dan aktivitas yang terdapat di dalam modul. Tujuannya adalah menghasilkan draft e-modul ajar. Langkah yang pertama adalah menentukan struktur e-modul. Prosesnya tidak mudah. Saya belajar dari nol. Bagaimana membuat tombol navigasi, menyisipkan suara, mengatur alur interaksi, dan memastikan tampilannya responsif di berbagai perangkat. Kadang, saya harus mengulang dari awal karena tampilannya tidak sesuai. Tahap yang kedua adalah menyusun alur pembelajaran digital agar modul mudah dinavigasikan. Dalam proses perancangan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak hari ketika saya harus duduk lama di depan laptop, mencoba memahami cara kerja aplikasi yang sama sekali baru bagi saya. Kadang desainnya tidak sesuai, tombolnya tidak berfungsi, dan animasinya tidak muncul. Rasa lelah itu ada, tapi justru disitulah saya belajar makna ketekunan. Yang ketiga, memilih media dan format e-modul. Saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline 360 dan bantuan Canva. Format yang dikembangkan berupa aplikasi pembelajaran agar desain tampilan visualnya lebih menarik dan ketika menerapkan dalam pembelajaran, siswa tidak lagi merasa bosan ketika belajar. Saya tidak berjalan sendiri. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat lintas mata pelajaran. Tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan dan implementasi modul.
Pada tahap ini, menghasilkan e-modul sesuai dengan rancangan dan materi pembelajaran. Hasil yang didapatkan dari tahap ini adalah e-modul versi final yang siap digunakan dalam pembelajaran. Setelah e-modul ajar ini saya terapkan, respon dari berbagai pihak sungguh mengembirakan. Para siswa memberikan tanggapan yang sangat positif. Mereka merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan seperti sebelumnya. Bagi saya pribadi, respon positif dari siswa, rekan sejawat, dan pimpinan sekolah menjadi bukti bahwa inovasi sederhana pun dapat memberikan dampak yang luas. Dan paling berharga, saya tidak lagi berjalan sendiri. Dan saat modul itu akhirnya bisa digunakan di kelas, semua rasa lelah itu berubah menjadi bahagia. Melihat siswa tersenyum, tertarik, dan berkata, "Pak, belajar ini sangat mengasihkan," adalah hadiah terbesar bagi saya. Di dalam aplikasi e-modul ini sudah sangat lengkap sekali. Di dalamnya tercantum materi, video, dan juga soal pemahaman. Bagi saya, aplikasi ini sangat menarik untuk digunakan oleh anak-anak sekolah. Dan saya sebelumnya juga belum pernah menggunakan media ini sebelumnya. Pembelajaran dengan media elektronik ataupun modul elektronik sangat menyenangkan karena berbasis teknologi. Dengan menggunakan HP maupun laptop, aplikasi ini memiliki 4 fitur, yaitu game, video, materi, dan juga uji kompetensi. Dengan aplikasi ini, siswa dan siswi lebih efisien dan efektif dalam belajar. Dan juga semenjak ada aplikasi ini, pembelajaran tidak lagi membosankan. Ketika e-modul ini diterapkan di kelas, saya mengamati bahwasanya e-modul ini menunjukkan dampak positif terhadap motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kenapa? Karena siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan mampu mengulang materi sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain itu, penggunaan e-modul di dalam kelas juga memudahkan guru dalam memberikan umpan balik dan memantau hasil belajar. Bagi saya, praktek ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi bagaimana guru bisa menghadirkan pembelajaran yang menyentuh hati. Saya belajar bahwa digitalisasi bukan berarti kehilangan sentuhan manusiawi, tetapi justru memperkuatkannya. Menjadi guru lebih kreatif dan siswa lebih mandiri. Perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dengan satu ide kecil, satu keberanian, dan satu niat tulus. Karena setiap guru memiliki kekuatan untuk menyalakan masa depan pendidikan Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.